Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi kalau dalam keadaan sehat artinya kita bisa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita sama-sama membaca doa. Untuk mengholifahi pembacaan doanya, Pak persilahkan kepada temannya siapa yang mau mengholifahi, yang mau memimpin, apa ketua kelasnya. Ini Nak Zul, silahkan Nak Zul. Ya. Mimpin baca doa. Doa ya. Mari kawan-kawan kita berdoa dengan membaca basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahul azim. Oke. Dengan berdoa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita bisa menyerap materi yang akan Pak sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya sebelum kita lanjut, terlebih dahulu Pak mau mengabsen siapa di antara rekan-rekan anak-anak sekalian yang tidak hadir. Hadir kalau tidak kira-kira? Hadir Pak. Oke, selanjutnya kalau semuanya sudah siap untuk belajar, semuanya sudah hadir, Pak akan mengecek kelengkapan kesiapan belajar kita di kelas. Ini kalau Pak perhatikan semuanya sepertinya sudah siap, sudah rapi dan bisa kita untuk memulai proses pembelajaran. Selanjutnya supaya kita belajar lebih semangat lagi, terlebih dahulu mari kita sama-sama bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Silahkan Nak Agus, coba dipimpin teman-temannya untuk bernyanyi Garuda Pancasila. Silahkan. Ya teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat ayo maju, maju. Oke, nah jadi ini adalah salah satu lagu nasional yang kita nyanyikan agar supaya apa? Menumbuhkan, meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kejujuran ya. Nah, jadi untuk materi kejujuran itu sudah selesai kita bahas. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang menyambut usia balik ya. Nah, pelajaran ini penting. Jadi Pak harapkan anak-anak sekalian menyimak apa Pak sampaikan. Nah, selanjutnya terkait dengan materi menyambut usia balik, Pak harapkan ya pembelajaran kita ini nantinya yang pertama anak-anak mampu memahami, mengetahui dan membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu memahami, mengetahui dan membuat paparan mengenai tata cara mandi besar. Dan yang ketiga yaitu membuat paparan
mengenai larangan bagi orang yang berhadas besar. Oke, terlebih dahulu Pak mau tanya nih sama anak-anak sekalian. Yang pertama, Pak mau tanya, anak-anak sudah tahu belum apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Coba, ada yang tahu belum? Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada tidak perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Dan yang ketiga, Ada, Pak. apa bedanya nak laki-laki dengan perempuan? Coba siapa itu? Nak Afdalia, tahu nak bedanya antara laki-laki dan perempuan? Apa diantaranya? Rambut panjang, kalau laki-laki berambut pendek, itu bedanya Pak. Dari penampilan fisik, coba. Din, nak Muksin lagi apa itu nak? Hey, coba apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Pak, saya Pak. Laki-laki pakai celana. Kalau perempuan pakai rok. Dari segi berpakaian. Iya. Oke, selanjutnya setelah itu yang ketiga, contoh ya larangan bagi orang yang berhadas besar. Ada tak yang di antara anak-anak sekalian yang sudah tahu contohnya ketika seseorang itu berhadas besar? Nggak boleh sholat, Pak. Nggak boleh sholat, Boleh apa puasa. lagi? Nggak boleh puasa. Oke. Tidak boleh memegang Al-Quran, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh ngaji. Oke, jadi jawaban Boleh dari masuk kedua masjid, anak Pak. kalian sudah luar biasa ya. Tetapi nanti akan lebih kita dalami lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak sampaikan tadi. Oke, selanjutnya coba perhatikan ya. Perhatikan gambar yang Pak bagikan ini. Nah, kira-kira dari gambar ini apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Coba ini Firdaus ini masih ada? Ada, Pak. Oh, masih ada. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan, kita ambil makna daripada gambar ini? Kalau lihat dari gambar, dari bayi, Pak, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, jadi dewasa, kemudian jadi tua. Jadi perubahan fisik. Oke. Perubahan fisik yang terjadi pada Manusia. ya. Ya, Oke, selanjutnya coba Nak Daus, kira-kira apa Nak Daus kesimpulannya ketika memperhatikan gambar yang Pak bagikan itu? Gambar itu menunjukkan pada mulanya manusia itu dalam keadaan lemah. Kemudian seiring berjalannya waktu dia memiliki kekuatan yang lebih. Seiring berjalannya masa dia bertambah kuat, kemudian menjadi tua dan lemah lagi seperti itu. Oke, terima kasih Nak Daus, jawabannya luar biasa ya. Nah, ini adalah fase daripada perjalanan kita sebagai manusia, mulai dari kita bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk mendalami materi kita pada hari ini Pak sudah siapkan kelompok ya Nak ya. Jadi Pak bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 itu ada Nak Zulkarnain, kemudian Rona, dan juga Yana, itu satu kelompok. Kemudian kelompok kedua di sini ada Nak Waludin sama ini Yeni, sama juga Nak Muksin. Dan yang ketiga yaitu kelompok 3 ada Filda Gusni, ada Nak Firdaus, Laini, dan Afdalia. Nah, jadi yang kelompok pertama itu mendiskusikan tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih.
Kemudian yang kelompok kedua apa? Mendiskusikan tentang tata cara mandi besar. Dan yang kelompok ketiga yaitu membahas, memaparkan tentang larangan bagi orang-orang yang berhadas besar. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita dengarkan, kemudian kita simak pemaparan dari kelompok 1 mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, silakan untuk yang kelompok 1. Oke, luar biasa penampilan dari diskusi kelompok 1, kita berikan plus yang menyemangati. Oke, kemudian yang kelompok 2, Pak persilahkan untuk menampilkan hasil daripada diskusi tentang cara mandi besar. Oke, kita berikan plus juga untuk kelompok 2. Iya, semangat. Semangat. Dan yang terakhir silakan untuk yang kelompok 3 yaitu larangan bagi orang yang Pak, ada kucing, Pak. berhadas besar. Oke, selanjutnya kita juga beri plus untuk kelompok 3 karena sudah menampilkan hasil diskusi tentang larangan bagi orang yang berhadas besar. Oke, anak-anak sekalian, untuk lebih memperdalam lagi materi kita pada pagi hari ini, selanjutnya Pak akan menjelaskan ya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian daripada balik. Pengertian dari apa? Pengertian dari apa? Pengertian dari balik. Oke, balik secara bahasa artinya sampai atau cukup umur, ya. Nah, jadi maksudnya ini seseorang telah sampai di tahap kedewasaan. Itu secara bahasa. Nah, selanjutnya balik menurut hukum Islam, ya. Nah, pengertiannya adalah seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, jadi di antara anak-anak sekalian sudah bisa belum membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk? Bisa belum kira-kira? Sudah, Pak. Nah, Sudah. Oke, jadi kalau sudah bisa membedakan itu, anak-anak sudah termasuk salah satu daripada pengertian balik tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tanda-tanda, ya, tanda-tanda bahwa sudah masuk daripada usia balik. Nah, di sini ada 3. Nah, ya, yang harus kalian ketahui. Nah, nantinya kalian akan mengalami masa ini, akan kalian alami. Maka sangat penting untuk sampaikan apa agar supaya ketika nanti kalian mengalami masa-masa ini, kalian sudah tahu, sudah Pak ajarkan ya tentang tanda-tanda ketika kalian memasuki usia balik. Oke, yang pertama apa? Ihtilam, ya. Apa ihtilam itu? Ihtilam itu adalah mimpi basah, ya. Nah, jadi ketika mengalami mimpi basah ini, itu adalah salah satu tanda daripada sudah memasuki usia balik, ya. Yang kedua yaitu ada yang namanya haid atau menstruasi yang dialami oleh perempuan. Kalau nak muksin kira-kira mengalami tak nak? Belum. Ya, Mungkin belum mengalami. Nah, jadi yang mengalami haid laki-laki apa perempuan nak? Perempuan, Pak. Perempuan, ya. Dan yang tanda terakhir berusia 15
15 tahun. Laki-laki dan perempuan yang sudah berusia 15 tahun itu sudah memasuki usia balik, walaupun mungkin sebelumnya dia tidak mengalami ihtilam, kemudian tidak juga mengalami haid bagi perempuan. Nah, selanjutnya setelah mengalami, ya, mengetahui ketika sudah masuk usia balik, sebagai muslim tentu kita harus bersih atau suci daripada hadas. Ketika kita ada hadas, maka kita tidak bisa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, di sini ketika mengalami hadas besar, ya, seperti yang ihtilam, kemudian haid, ya. Nah, itu kita harus yang namanya mandi besar. Adapun mandi besar ini ada langkah-langkahnya yang harus kita lakukan. Yang pertama membaca niat mandi besar. Kemudian yang kedua membasuh tangan, ya. Tangan ini kita basuh sebanyak 3 kali. Selanjutnya apa? Membersihkan kemaluan dan bagian yang kotor. Yang keempat, berwudu layaknya seperti kita berwudu, ya. Selanjutnya apa lagi? Mengguyur kepala. Nah, kepala ini kita guyur menggunakan air sambil kita bersihkan rambut sampai bersih, ya, sebanyak 3 kali. Yang keenam yaitu mengguyur seluruh tubuh mulai dari sisi kanan kemudian sisi kiri, itu juga sebanyak 3 kali kita siram 3 kali. Selanjutnya membasuh kedua kaki dimulai dari yang kanan juga, kemudian setelah itu yang kiri, dan menggosok-gosok tubuh baik di bagian depan ataupun di bagian belakang juga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir kita membaca doa setelah mandi wajib, ya. Nah, setelah kita mengetahui cara bersih daripada hadas besar tersebut, ketika berhadas besar ada hal-hal yang dilarang yang kita lakukan, ya. Ketika mengalami hadas besar, pertama, ya, kita dilarang untuk melaksanakan sholat, ya. Kita tidak boleh sholat ketika kita sedang berhadas besar. Kemudian yang kedua apa? Membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran, itu juga dilarang. Dan yang selanjutnya apa? Berdiam di dalam masjid. Yang terakhir yaitu adalah tawaf, ya. Nah, jadi ini adalah larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan. Ketika kita melakukan itu bukannya kita mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan dosa, ya. Oke, nah jadi itu adalah larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berhadas besar. Oke, selanjutnya itu adalah materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya ini ada pertanyaan, ya, ada soal yang Pak bagikan kepada anak-anak sekalian. Silahkan nanti dikerjakan, ya. Oke, jadi di sini ada 4. Nanti silahkan dijawab, ya. Nah, selanjutnya kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama, kita mempelajari tentang tanda-tanda memasuki usia balik. Nah, tanda-tandanya itu ada 3. Yang pertama yaitu ihtilam, kemudian yang kedua ada haid, dan yang ketiga ini adalah apa? Yang ketiga usia 15 tahun. Oke, itu yang kesimpulan pertama dari hasil pembelajaran kita. Kemudian yang kedua apa lagi? Kita mengetahui tata cara mandi besar, dimulai pada niat, ya, menggosok
anggota tubuh kita, dimulai dari sisi sebelah kanan 3 kali, sisi kiri 3 kali, dan diakhiri dengan membaca doa. Ya. Dan yang selanjutnya lagi apa? Yaitu mengetahui larangan orang yang berhadas besar. Apa larangannya? Yang pertama sholat, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Selanjutnya berdiam di masjid dan melaksanakan tawaf. Oke, nah jadi ini materi kita anak-anak pada hari ini ya. Kita membahas tentang memasuki usia balik, yang mana pelajaran ini penting untuk kalian pelajari ketika nanti kalian memasuki usia balik ya. Oke, selanjutnya Pak mau tanya, kira-kira ada tidak materi dari yang kita sampaikan ini, yang kita bahas, yang belum jelas? Jelas kalau apa belum? Sudah, Jelas dah? Paham dah? Paham? Oke. Nah, jadi inilah pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira dari pelaksanaan pembelajaran kita hari ini senang tak kira-kira? Yang bisa kita ambil, kita petik. Ada ya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi untuk pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapatkan bermanfaat dan bisa untuk menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan kita. Selanjutnya, marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya Pak akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.